daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min akhwatihi. Diulangi, kaifa yusriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ata am kaifa yarhadu ila Allahi wa huwa muqabbalun bi sahwatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadratullahi wa huwa lam yatahharu min janabati ghaflati am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min akhwatihi. Bagaimana akan dapat bercahaya hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam cermin hatinya? Bagaimana berangkat menuju kepada Allah padahal ia masih terbelenggu oleh nafsu syahwatnya? Bagaimana akan dapat masuk menjumpai Allah sementara ia belum bersih dari kelalaian? Bagaimana ia berharap akan mengerti rahasia yang halus dan tersembunyi sementara ia belum taubat dari kekeliruannya? Diulangi, kata musannif kitab, bagaimana akan dapat bercahaya hati seseorang yang gambar dunia ini masih terlukis dalam cermin hatinya? Bagaimana berangkat menuju kepada Allah sementara ia masih terbelenggu oleh nafsu syahwatnya? Bagaimana akan dapat masuk menjumpai Allah sementara ia belum bersih dari kelalaiannya? Bagaimana ia berharap akan mengerti rahasia yang halus dan tersembunyi sementara ia belum taubat dari kekeliruannya? Yang demikian akan disyarah oleh Guru yang mulia. Tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar diberi Allah kita cahaya ilmunya untuk dapat memahami setiap ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau yang terjadi, dan juga diberi Allah kecerdasan spiritual dan hikmah untuk dapat memahami kalam-kalam para ulama. Pada hikmah ke-13 ini dijelaskan kaifa yushriku qalbahu sawaril aqwan muntaba'atin fi miryati. Bagaimana kolbu kita bisa bersinar, bagaimana kolbu bisa bercahaya, sedangkan bayang-bayang dunia masih terus menutupi pandangan kita. Nanti kita jelaskan. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahwati. Bagaimana mungkin akan pergi menyongsong Allah sedangkan ia masih terbelenggu dengan nafsunya? Am kaifa yarju an yafhamuda am kaifa yarju ayafhama daqa'iqul asrar. Ini menaik lagi. Bagaimana bisa tersingkap rahasia-rahasia? Wa huwa lam yatub min hafawati, sedang ia belum bertobat dari kekeliruannya. Jadi tuan-tuan dan puan yang merahmati Allah, kalau kita bersuluk itu biasanya niatnya apa? Niatnya bertaubat, kan itu kan, sampai kepada persulukan, mandi jeruk, kemudian mandi taubat,
atau mandi jeruk sama dengan mandi taubat. Kemudian habis mandi taubat kita kan sholat sunnah Taubat. Bukan hanya itu, ketika dimulai tawajuh, maka kita istighfar. Astagfirullah dengan penuh sungguh-sungguh sampai istighfar itu terasa lezat dalam kalbu kita, karena begitu mengharapkan ampunan Allah, teringat semua dosa-dosa kita dan tidak terasa berlinang air mata karena dosa-dosa itu. Dengan penuh pengharapan, ya Rabb, ampunkanlah dosa-dosaku. Baru kemudian lanjutkan kafiyatnya, baru tarik hati, tasbih agar hati terpancing. Allah, 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 Allah. Jadi para wali-wali dulu yang kemudian bersambung kalbunya kepada Nabi sampai kepada guru-guru kita, itu luar biasa untuk membuat kaifiat itu, sehingga begitu diawali istighfar dengan betul-betul mengaku kita banyak dosa, mengharapkan ampunan Allah. Kalau tidak diampuni Allah, maka semua apa yang kita lakukan tidak ada artinya, kita akan merugi, kita akan tercela. Sehingga kemudian betul-betul pengharapan kepada Allah itu membuat kita yakin Allah mengampuni dan Allah Maha Pengampun. Baru kemudian kita berzikir. Karena tidak akan mungkin kita sampai bertamu ke pintu rahmat Allah, kehadirat Allah, kalau masih terbayang-bayang dunia. Contoh, supaya bisa nanti kita ambil perbandingan. Kalau orang sakratul maut mau meninggal, biasanya keluarganya ngapain di sampingnya? Membantu. Mengajari talqin. Terpikir nggak di situ lagi harta, rumah, jabatan, kitab-kitab? Terpikir. Yang terpikir di situ dia akan menghadap kepada Allah. Maka bagaimana dia mudah mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana mudah sakratul mautnya, bagaimana dia bisa husnul khatimah. Pertanyaannya, kenapa harus di saat itu kita berikhtiar seperti itu? Kenapa tidak saat sekarang ini? Kenapa nanti kalau mati kepingin kita mengucapkan la ilaha illallah, karena kita yakin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir hidupnya masuk jannah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi waktu di dunia kita sepertinya ilmu ini kita acuhkan. Kenapa? Karena ruh itu manakala ingin bertemu Tuhan, baru kita sadar ternyata dunia ini hanya permainan yang menipu, sandiwara, ece-ece. Betul nggak kalau dunia ini ece-ece? Ece-ece. Al-Quran mengatakan itu lahu wa laib, permainan. Tapi Al-Quran mengatakan dunia yang ece-ece inilah kesempatan kita untuk selamat di akhir. Kan hebat. Dunia yang singkat ini pula dijadikan Allah sebagai wasilah kita untuk selamat terhadap negeri akhirat yang abadi. Jadi hikmah ke-13 ini mengatakan kepada kita, bagaimanapun kita kuatnya berzikir, tekadnya kita untuk dekat kepada Allah, agar hati kita ini memancarkan nur, cahaya, maka itu tidak akan pernah bisa kalau masih kuat dalam pandangan kita di dunia. Masih kuat. Ada orang, dia tak perlunya memakai emasnya ini, tetapi suka kali menyimpan. Ada nggak itu? Ada kan? Ada orang tak rumahnya banyak, tapi suka kali dia bangun rumah sewa. Padahal yang ditempati satu. Ada orang pelit kali dia untuk diri keluarganya, tapi suka menabung, ditabung nyawa gitu. Ada nggak itu? Banyak, mungkin kita begitu. Dan begitu dia mati, saya ada contoh ini.
Ini ngambil kita. Ada seorang ibu, begitu dia meninggal, baru ketahuan di lemarinya itu rupanya ada puluhan juta uang sudah membusuk. Mungkin ditabung-tabung lah itu. Tabung-tabung, ada usaha tabung-tabung. Bayangkan sampai uang itu membusuk, dia mati, tidak dinikmatinya, baru tahu kemudian ahli waris. Setelah dia tahu, kan ahli waris pula berpikir, mana nyawa mak ini, di mana tabungan celengannya. Ketahuan lah nomor itu, uang itu dalam membusuk. Bayangkan itu, betapa nafsu dunia ini begitu kuat menggerogoti hati kita. Maka orang yang kuat hatinya ke dunia, jarang itu bahagia. Jarang. Harus seperti itu. Jadi ibu-ibu sekarang jangan banyak kali menyimpan emas. Jual terus, suluk. Saya kemarin setantang orang. Ada Khalifah kita di tempat tawajuh kita di Stabas, Khalifah Dede. Tahu kan? Iya. Setelah suluk dia kan anggota dewan. Dia bilang ada kawannya uangnya 100 juta, mau disimpannya untuk deposito nanti anaknya masuk ke kedokteran, kira-kira 3 tahun 2 tahun lagi. Sampai ke saya kabar ini, saya bilang benar. Karena saya kan dulu mantan orang bank, jadi mungkin ada yang nanya di bank mana yang cocok. Saya bilang begini aja, uang yang 100 juta itu impakkan aja ke masjid. Dan waktu mengimpakkan itu buat begini niatnya. Ya Allah, uang 100 juta ini rencanaku ku tabung kian untuk anakku nanti masuk ke dokter. Tapi ya Allah, karena aku yakin bahwa di bank itu menitip kepada makhluk, dan aku yakin menitip kepadamu, berniaga kepadamu jauh lebih beruntung. Maka ya Allah, ku titiplah uang ini ke rumahmu, dan tolong ya Allah, tak kala nanti anakku masuk ke dokteran, bantulah ya Allah. Lama dia terpelung, merenungkan, merenung. Dalam hatinya iya, menerima. Tapi dia bilang enggak. Iya Tuhan ya. Tapi apa mau nanti itu kata. Jadi iman menerima itu kan? Iman menerima itu kan? Iya. Tapi kan berat juga kita melakukan itu kan? Iya. Kenapa berat kita? Karena kita yakin pertolongan Allah itu belum begitu sekali. Padahal besoknya kalau kita mati dicabut Allah nyawa, bisa nggak? Bisa tuh. Bisa. Jangankan besoknya, sorenya bisa. Kalau Allah mau kemudian uang itu hilang, boleh nggak? Boleh. Boleh. Dibuat Allah kemudian kita kecelakaan sehingga berobat, bisa. Dan kemudian kalaupun ternyata uang itu untuk kedokteran, kalau nyogok dosa lagi, minimal subahat. Tapi begitu dia bilang berniat kepada Allah, saya membayangkan Allah akan berikan banyak yang adil. Persoalannya berani. Mana tuh Nabi berani? Berat. Padahal innallaha la tukhliful mi'ad. Saya sekarang sudah mulai begitu berniat. Asam terus dan yakin kepada siapa lagi kita mengikat janji kalau nggak kepada Allah. Manusia ini, Bapak Ibu sudah tahu ini kan, hampir tiap tahun kita kalau pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh datang kemari, apalagi mau bicara, baik sumut, baik daerah, kabupaten daerah kan banyak juga datang. Itu kan luar biasa janjinya, ya Tuhan, kalau aku menang, kan kemari lagi kan. Tapi yang namanya janji manusia itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah dan kita pun tidak kita simpan dalam hati. Tapi kita ikat kepada. Dan itu seringkali diingat-ingatnya pun saya sampaikan. Coba Bapak Ibu, coba. Soalnya, jangan takut. Yakin tapi akan diberikan Allah keajaiban. Bapak Ibu, kita yang beragama ini, kalau nggak ada yang ajaib, tak enak juga. Nabi itu kan dipandu dengan mukjizat, para wali-wali dengan karamah. Kita punya bertuhan ini kan harus ada juga keajaiban. Nah, keajaiban itu ya memang kan selalu kita dapat keajaiban. Nah,
Banyak keajaiban kalau kita mau melihat keadaan. Terkadang kita selamatkan Allah. Terkadang kita masih hidup, keajaiban juga itu. Terkadang kita tidak jadi kecelakaan. Gaji kita tak cukupnya untuk membiayai banyak orang, tapi sekolah kita tamatnya. Itu bentuk kemurahan Allah kan? Banyak kan? Kalau kita lihat pekerjaannya seperti biasanya, tapi anaknya juga bisa tamat SMA, bisa kuliah, kan keajaiban itu. Jadi hatta atau sampai nanti kemudian kita, ruh kita ini keluar dari jasad kita, sesungguhnya telah banyak dikasih Allah pertolongan. Dan yang paling utama, Bapak Ibu, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya nikmat Allah paling besar itu bukan harta, tetapi diberikannya rasa cinta kepada Allah dan kenikmatan beribadah. Kalau ukurannya harta, jangankan orang beriman, di dunia sana, di luar sana, tak percaya lagi kepada Allah. Hartanya luas, paham nggak? Rumahnya besar, banyak usahanya. Kalau ukurannya dunia, korun lah yang paling dekat kepada Allah, yang paling banyak karunia rahmat. Tapi korun tenggelam nggak? Tenggelam, paling hina lah korun. Korun itu manusia yang diberi Allah kekayaan tapi mati terhina. Siapa lagi yang mengimbangi kekuasaan Fir'aun? Saking berkuasa dia, kalau dibilang mati, harus mati itu. Akhirnya kemudian dia merasa dirinya Tuhan. Mati terhina nggak? Mati terhina, mati tenggelam, mati terhina. Jadi kita ini pun kalau sudah umur ini sudah menua, belum lagi terpanggil hati untuk belajar, menuntut ilmu, hati-hati bisa mati terhina. Oh iya. Maka teman-teman di sini jangan pernah ragu ajak saudara mengaji dan niatkan karena Allah, akan banyak menolong kita nanti. Daripada di warung itu nongkrong merokok gitu. Ajak Tuhan mengaji kita. Tak harus jadi pengajinya pun bukan berarti kalau sudah mengaji di sini jadi orang suci, tidak juga. Masih juga salah, saya masih salah juga, tapi ibaratnya sudah adalah niat kita, sudah adalah ikhtiar kita untuk terus memperbaiki diri. Bagaimana Tuhan, aku udah mengaji kebersulukan, habis mengaji lagi Tuhan, aku masih hilang. Tidak masalah, mengaji terus. Teruslah kau mengaji, teruslah kau bertaubat sampai kemaksiatan itu lelah mengikuti. Terus istighfar sampai kau lelah berbuat maksiat, sampai kau malu. Daripada sombong, apa sombong? Tak mau mengaji. Tapi jangan pula dibuat. Misalnya kata Tuhan itu mengaji, tapi habis itu main lagi, jangan. Tidak ada, itu bahaya besar. Bahaya, dosanya makin besar. Tapi kalau khilaf, istighfar. Boleh. Istighfar. Nabi Adam saja sudah di surga, manusia terbaik, Nabi kekasih Allah, kan khilaf, berdosa. Istighfar lagi, supaya ada contoh. Jadi dosa itu bisa menjadi barokah. Oh, kok bisa Tuhan dosa jadi barokah? Bisa. Di saat apa? Begitu kita bertaubat, istighfar kita, atau sholat qiyamul lail kita, sholat sunat taubat kita, atau berzikir kita istighfar, astagfirullah, teringat kita bermaksiat, teringat berzina, teringat berjudi, teringat mencopet, teringat memarahi istri, memarahi ibu kita, teringat kita, ya Allah dosaku ya Allah, berlinang air mata, minta ampun kepada Allah, Bapak Ibu, maka dosa itu jadi barokah. Hebat nggak? Allah Maha Pemurah. Jadi barokah dosa itu karena membuat kita merasa yang berbahaya tak ada di hatinya untuk menyesal, untuk bertaubat. Baru ini kalau meninggal mati dalam keadaan hina. Kalau orang dulu sebenarnya, kalau ada orang tidak sholat, tak mau disolatkan. Paling orang tidur mengatakan. Tapi kalau sekarang kita buat begitu, masalah pula. Oh iya.
Waktu dia hidup tak mau sholat, begitu dia meninggal baru sholatkan. Hebat gak itu? Waktu dia hidup, terus masjid itu memanggil orang sholat. Tuan Ali, Tuan Solihin, Tuan Silalahi, Tuan ini, Tuan Rujak, Tuan Khalifah. Ditengok berserban, ditengok ke masjid. Yang dianggap orang ini, kita ini nggak ada kerjaan. Maka Allah mengatakan, apa kata Allah? Kalau nanti kamu tahu bagaimana alam kubur dengan mata kepala, ketika kamu dipersaksikan dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sombong tidak bertobat, maka apa perkataan mereka dalam surah As-Sajdah? Surah As-Sajdah Allah mengatakan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Kalau kamu nanti diperlihatkan, seandainya diperlihatkan kepadamu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mau bertaubat, orang-orang yang ingkar, begitu nanti diperlihatkan di alam kubur atau di akhirat, maka mereka berkata, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Tuhan, udah aku saksikan, udah aku lihat, gak bisa kemana-mana, tangan gak bisa ngapa-ngapain, bersaksi, semua bersaksi dari Allah. Udah aku saksikan, udah aku lihat, farji'na na'mal sholihan. Balikkan aku ke dunia, aku hendak beramal, aku hendak berzikir, hendak bersedekah, hendak bertaubat. Tapi jelas tak mungkin lagi ada lagi alam dunia, proseslah baru nyatalah. Oh, inilah kenikmatan yang diberikan Allah yang tidak berkesudahan, kenikmatan yang sangat indah bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, bersyukur kita, ya Allah kuatkan aku, istiqomahkan aku. Saudara kita beri doa, ya Allah bukakan hatinya supaya bisa bersama kami. Karena orang yang kita ajak ketika dia beriman, maka selama dia bertaubat, belajar, kita dapat fadilah kebaikan, pahala. Dan orang tua kita pun dapat otomatis. Jadi kalau kita taat, ayah mak kita taat. Jadi alam barjah itu kan satu keadaan antara dunia dan akhirat. Alam barjah. Jadi alam barjah itu anak-anak kita yang sudah meninggal, terutama orang tua kita sudah meninggal, dia bisa melihat dunia. Hadisnya sahih, bisa melihat. Aku melihat anakku, tunjukkan. Bayangkan begitu lihat berdosa pula, lagi berdosa di situ, sedih lagi. Tapi kalau kita beramal soleh, dia gembira. Maka dalam hadis itu ada amalan yang membuat orang tua dalam kubur terkejut. Kok tiba-tiba dia keenakan, tiba-tiba ada cahaya, ada kabar nikmat, membuat dia bahagia. Ditengoknya, ini bukan amalku. Hadis sahih. Ditanya kepada malaikat, wahai malaikat, ini bukan pernah kau amalkan, dari mana ini? Kemudian ditanya kepada Allah, kata Allah, itulah istighfar ayat anak-anaknya, itulah sedekah anak-anaknya. Anak-anaknya mengaji, walaupun datang hujan tetap mengaji. Ayahnya khalifah, berkorban dia, nyewa mobil agar dekat kepadaku, bertobat kepadaku, maka dapatlah kau atas daripada amalnya. Itu Al-Quran dan hadis Bapak Ibu. Itu bukan karangan-karangan kita. Al-Quran dan hadis. Hadisnya jelas, ayatnya jelas. Jadi mengalir. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, maka kalau sudah hilang ketertarikan terhadap dunia, kita butuh dunia, tapi maksudnya dunia tidak membuat dia lalai. Contoh begini, ada satu perusahaan besar, di sampingnya itu ada jual gorengan, inang-inang. Direkturnya ini pasti kan orang kaya lah, kan? Mobilnya mewah, direktur lah kan. Begitu dia dengar azan, maka direkturnya ini langsung pergi sholat. Tapi inang-inangnya masih menggoreng terus. Pertanyaannya,
mana lebih jujur, inang-inang itu atau direktur itu? Direktur itu kan? Iya. Padahal lebih kaya mana? Direktur. Direktur. Tahu kenapa? Karena direktur ini jabatannya sudah tinggi, tak melelekannya ingat kepada Allah. Inang-inang tadi itu, orang goreng itu digoreng-goreng itu, tapi begitu aja tak peduli dia. Paham kan? Paham. Jadi dunia ini bukan berarti harus kaya kita lalai, enggak. Enggak pun kita kaya bisa lalai, tapi dunia ini biasanya membuat kita lalai. Maka Tuan Rujak nanti kalau kaya jangan lalai. Kasih Allah rumah, walaupun dari hati, tapi Allah akan memberi rezeki. Nanti tahu dikasih rezeki kita sama-sama. Tetap ya Allah berikan aku kekayaan dan berikan aku taat. Makin kaya makin taat. Malam Rabu nggak boleh saya ngaji. Langsung selesai. Kenapa? Kalau aku nanti mati bisa ketolong. Bisa gitu kan? Kalau tidak ketolong. Kalau mengaji itu tolong, tapi janganlah begitu bahasanya. Santun deh. Iya, artinya Bapak Ibu itulah. Saya pun tadi mengejar lagi kayaknya. Saya udah banyak kali undangan-undangan yang saya tolak karena sudah banyak tamu di sini, kita sudah istiqomah, kecuali yang sifatnya nggak bisa lagi kita tolak. Dijawab yang dirahmati Allah, kalau sudah kuat kepada Allah, dunia sudah kita taklukkan, maka hati akan bersinar. Maka ketika hati bersinar, maka kemudian inilah yang berlaku di mana Allah memberikan kepada kita cahaya-cahayanya, maka mudah beribadah. Bagi orang-orang yang sudah beribadah dekat kepada Allah, bisa juga dikasih Allah apa? Dikasih Allah kenikmatan cahaya hati, bisa diberi Allah kasar, meskipun kasar bukan tujuan. Ayat hadisnya ada, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanjuru binurillah. Takutlah kamu kepada firasat orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Cahaya Allah. Dikasih Allah di cahaya di hatinya karena kalbunya bersih, ingat kepada Allah, bergantung kepada Allah, kalbunya bersambung kepada gurunya, bersambung kepada Rasulullah, sehingga begitu dia berzikir, maka rasa sambungan itu membuat dia dekat kepada Allah. Bersambung. Jadi kita ini pun semua di situ karena bersambung. Maka begitu bersambung, maka dikasih Allah cahaya. Dikasih Allah cahaya, dikasih Allah rahasia. Kalau dikasih Allah rahasianya, maka orang yang dekatlah yang dikasih Allah rahasia. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah.